Dua sahabat yang berebut untuk mendapatkan satu pria. Di awal film, diperlihatkan dua orang sahabat, masing-masing bernama Daisy dan Hazel. Malam itu, mereka sedang jajan di pinggir jalan sambil menunggu bentor. Setelah mendapatkan bentor, mereka berdua pergi ke Oyo. Karena Hazel janjian dengan pacarnya untuk memberikan jatah kimpoy. Daisy sendiri menunggu Hazel yang sedang icilik di kamar sebelah. Karena dia bosan, dia pun video call pacarnya yang bernama Nonoy. Namun ternyata, Nonoy sedang selingkuh. Dia sedang ngasih kado mekanik dengan wanita lain. Saat itu juga, Daisy langsung meminta putus. Singkat cerita selesai bercocok tanam, Hazel tersenyum bahagia. Pacar Hazel yang bernama Rex akan pindah tugas ke luar kota. Hazel berharap akan diajak pindah juga. Namun bukannya diajak, Hazel malah diputusin malam itu juga. Sesampainya di mes, mereka sama-sama sedih. Daisy baru saja diselingkuhi, sedangkan Hazel baru diputus oleh Rex. Mereka pun galau bersama malam itu juga. Pagi harinya, mereka terlihat lebih baik dan siap melanjutkan hidup. Ternyata, mereka adalah anak rantau yang bukan berasal dari keluarga kaya raya. Hazel sendiri ditinggal kabur bapaknya, sedangkan Daisy jadi tulang punggung keluarganya. Mereka berdua bekerja menjadi pelayan di sebuah hotel. Pagi itu, semua pegawai berbaris rapi karena akan ada tamu penting yang akan datang ke hotel. Bos mereka yang bernama Ethel memberikan instruksi pada semua pegawai. Tak berselang lama, datang sebuah mobil. Lalu, keluar seorang tante-tante bernama Mirabel. Dia ditemani asistennya yang bernama Lynn. Di sini, Tante Mirabel membutuhkan dua asisten untuk menemaninya selama menginap di hotel. Pada kesempatan itu, Mirabel memilih Daisy dan Hazel untuk menjadi asistennya. Saat sampai di kamar, diketahui kalau Mirabel adalah tetangga mereka saat masih di kampung. Mirabel adalah orang kampung yang bisa merubah hidupnya menjadi sukses seperti sekarang. Daisy dan Hazel pun penasaran, bagaimana bisa Mirabel menjadi sukses. Lalu, Mirabel menjelaskan kalau dia mencari pria bule yang mempunyai uang yang sangat banyak. Dengan senang hati, Mirabel memberikan tips dan trik pada Hazel dan Daisy untuk mencari pria bule. Kelas bimbingan pun dimulai. Hal pertama yang Mirabel ajarkan adalah membuat foto profil yang menantang. Setelah itu, mereka mencari pria bule dari aplikasi kencan. Di sela-sela bekerja, mereka menyempatkan untuk membalas pesan dari para pria bule yang baru mereka kenal. Beberapa minggu berlalu, mereka berdua sudah mendapatkan pria bule. Daisy janjian ketemuan secara langsung pacar online-nya. Bahkan, teman-temannya ikut menyiapkan sambutan untuk pacar Daisy. Saat pacar Daisy datang, teman-teman kerjanya langsung menyambut dengan heboh. Namun ternyata, pacar Daisy juga pacar bulenya Hazel di aplikasi kencan. Lalu si cowok bule menjelaskan kalau dia menggunakan nama JJ saat chatting dengan Hazel, dan dia menggunakan nama Jamie saat chatting dengan Daisy. JJ pun bingung harus memilih yang mana, karena keduanya sama-sama ia sukai. Hazel dan Daisy bingung karena mereka dekat dengan pria yang sama. Mereka khawatir hal ini akan berdampak pada persahabatan mereka. Akhirnya mereka sepakat kalau tidak ada yang boleh menghancurkan persahabatan mereka. Malam harinya, Daisy menemui JJ. Dia bilang kalau akan mengalah untuk Hazel. Daisy mempersilahkan JJ untuk dekat dengan Hazel. Namun ketika JJ mengeluarkan sekepok uang, iman Daisy jadi goyah. Mereka malah main kuda-kudaan. Dan ternyata Daisy melihat aksi mereka berdua. Sepulang dari kamar JJ, Daisy kepergok oleh tante dan juga Hazel. Mereka paham Daisy habis ngapain. Daisy pun jujur kalau habis kimpoy dengan JJ. Hazel sangat kecewa. Katanya mau mengalah tapi malah disikat juga. Melihat dua betina ini bertengkar, Mirabel memberikan solusi kepada mereka berdua. Dia mengusulkan untuk berlomba siapa yang bisa mendapat perhatian dari JJ. Dan nanti JJ sendiri yang akan memilih antara Daisy atau Hazel. Suatu hari, JJ sedang sakit karena habis perjalanan jauh dari Amerika ke Filipina. Kepalanya sangat pusing. Di sini, JJ dirawat oleh Hazel. JJ merasa sangat nyaman dengan perhatian yang diberikan Hazel. Sebelum pulang, Hazel menawarkan untuk mengoleskan minyak kayu putih di punggung JJ. Namun bukan hanya mengoles saja, mereka malah lanjut icilik. Hari-hari berikutnya, persaingan untuk mendapatkan hati JJ terus terjadi antara Daisy dan Hazel. Di sini, Tante Mirabel menjadi wasit. Malam harinya, Noy terus mengejar Lynn. Dia mengeluarkan sepik-sepik iblisnya dan pada akhirnya
Noi berhasil mencicipi serabi lembut Lin. Daisy dan Hazel terus bersaing untuk mendapatkan perhatian JJ. Bahkan, mereka menggunakan trik-trik untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Pada akhirnya, mereka berantem dan menyalahkan satu sama lain. Bahkan, kertas perjanjian persahabatan mereka sampai dirobek. Mereka melakukan semua ini karena ini adalah kesempatan mereka untuk merubah nasib. Pertengkaran mereka berdua dipisahkan oleh JJ. Dia lalu bilang, kalau dia nggak mau gara-gara dirinya, mereka berdua malah jadi berantem. Mereka lalu curhat dengan teman-temannya. Di sini, teman-temannya memberikan saran yang baik untuk persahabatan mereka, bukan menjadi kompor yang membuat persaingan mereka semakin memanas. Di kamar, JJ sedang melakukan rapat online dengan bosnya. Singkat cerita, Mirabel memberikan saran kepada mereka untuk lebih bersikap baik di depan pria bule. Jangan terlalu agresif, apalagi sampai bertengkar. Tak lama, Rek mantan Hazel datang. Dia meminta maaf karena telah mutusin Hazel. Pagi harinya, Daisy dan Hazel menemui JJ. Mereka meminta maaf atas sikap mereka kemarin. Hal ini malah dimanfaatkan oleh JJ. Dia bilang kalau akan melupakan kejadian kemarin, tapi untuk menyelesaikan perlombaan, dia ingin main bertiga. Meski sempat ragu, pada akhirnya Daisy, Hazel, dan JJ mabar bertiga. Selesai mabar bertiga, JJ akhirnya mengambil keputusan. Pagi harinya, JJ memberikan sedikit sambutan. Di sini, akhirnya JJ memilih Hazel untuk dibawa ke Amerika. Hazel terlihat sangat senang, namun Daisy terlihat sangat kecewa. Saat itu, tiba-tiba Rek mantan Hazel datang. Di sini, Rek mengajak Hazel untuk balikan, dan ternyata Daisy yang menelpon Rek untuk datang dan memperjuangkan Hazel. Karena kejadian itu, JJ jadi kecewa. JJ pun pergi meninggalkan Hazel. Malam harinya, JJ akhirnya mengganti pilihannya pada Daisy. Di sini, JJ bilang dalam 2 hari lagi akan membawa Daisy pergi ke Amerika. Di sisi lain, Rek memberitahu Hazel kalau JJ ternyata buronan. Dia menjelaskan kalau JJ akan menggunakan Hazel dan Daisy untuk bekerja sebagai kurir barang haram. Pagi harinya, Daisy sudah siap-siap mau pergi ke Amerika. Semua barang-barangnya diobral ke teman-temannya. Di sini, Hazel memberitahu Daisy siapa sebenarnya JJ. Dia menjelaskan kalau JJ cuma akan memanfaatkan Daisy untuk jadi kurir. Tentu saja, Daisy gak langsung percaya. Selesai mandi, Daisy memikirkan perkataan Hazel. Dia lalu membongkar bra yang diberikan JJ. Dan ternyata benar, di dalam bra ada sebungkus serbuk putih. Sehingga cerita, di malam terakhir JJ menginap di hotel. Daisy mencoba mengumpulkan bukti dan membantu untuk menangkap JJ. Dia merekam bukti-bukti yang ia temukan di koper JJ. Saat sedang beraksi, Hazel malah ikut nimbrung. Alhasil, aksi mereka malah ketahuan. Pada akhirnya, mereka berdua diancam dan dijadikan tawanan oleh JJ. Mereka berdua dijadikan sandera agar dia bisa kabur dari hotel. JJ dihadang oleh Ethel dan Nonoi. Dan tak lama, Rek juga sampai di lokasi. Di saat JJ sedang lengah, Daisy bisa meloloskan diri. Kesempatan ini juga digunakan Hazel untuk merebut ketapel dari tangan JJ. Saat rebutan ketapel, burung JJ tak sengaja ketembak. JJ yang sudah tak berdaya langsung dibawa polisi. Setelah semua kejadian yang terjadi, Daisy dan Hazel akhirnya saling meminta maaf. Mereka pun kembali menjadi sahabat lagi. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan bertengkar karena masalah cinta. See you, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa bahagia.